Chelsea akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di ajang Champions League. The Blues hanya mampu unggul tipis 1-0 saja lewat on goal dari Richard Rios. Bagaimanakah keseruan jalannya pertandingan Chelsea versus Benfica tadi malam? Lalu apa kunci kemenangan yang dilakukan oleh Enzo Maresca untuk mampu mengalahkan The Special One? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan review lengkap pertandingan Chelsea versus Benfica sebagai berikut. Anthem Champions League akhirnya kembali menggema di seluruh penjuru Stamford Bridge setelah hampir 3 tahun Chelsea absen dari kompetisi ini. Seraya musik khas Champions League itu dikumandangkan, supporter The Blues juga ikut memeriahkan suasana dengan membentangkan banner besar yang berisi rentetan trofi-trofi yang pernah diraih Chelsea. Dari trofi-trofi yang dipamerkan melalui banner, 3 pelatih yang berhasil mempersembahkan trofi tersebut, mereka turut hadir meramaikan laga Chelsea melawan Benfica. Jose Mourinho dan Enzo Maresca berada di pinggir lapangan, sementara Thomas Tuchel menonton dari tribun supporter. Starting line up yang diturunkan Enzo Maresca tadi malam sangat mengagetkan para supporter Chelsea. Mayoritas dari fans Chelsea bertanya-tanya, apakah laga ini merupakan pertandingan Carabao Cup atau Champions League? Karena pemain-pemain yang diturunkan untuk bermain melawan Benfica kurang lebih mirip dengan yang diturunkan Maresca ketika menghadapi Lincoln City. Dengan menurunkan mayoritas skuad pelapis, tak heran mengapa di menit-menit awal Benfica langsung ngegas untuk menyerang pertahanan Chelsea. The Special One alias Jose Mourinho yang mendapat sambutan hangat dari publik Stamford Bridge yang sesekali menyanyikan namanya. Mourinho berhasil mengontrol awal-awal jalannya pertandingan. Perlahan namun pasti, The Blues akhirnya mampu keluar dari serangan-serangan Benfica melalui pemain-pemain posisi sayap yang mereka miliki. Dan bahkan, The Blues sudah mampu unggul 1-0 lewat gol bunuh diri dari Richard Rios. Pedro Neto yang hendak memberikan umpan lambung ke arah Alejandro Garnacho berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh sang winger asal Argentina itu. Garnacho yang hendak memberikan umpan cutback kepada Enzo Fernandez namun berhasil dipotong oleh Richard Rios, dan sial untuknya adalah bola halawannya justru masuk ke gawang timnya sendiri. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Catatan untuk Alejandro Garnacho, selain dari satu momen umpan cutback yang mampu memberikan keunggulan untuk Chelsea, level permainan yang ia tunjukkan masih jauh dari harapan para fans Chelsea. Sisi kiri penyerangan The Blues yang diperkuat oleh Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens masih sangat jauh jika dibandingkan dengan sisi kanan The Blues yang diisi oleh Pedro Neto dan Esteva Willian. Kedalaman skuad di sisi kanan jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan sisi kiri. Kedua pemain sayap kiri yang dimiliki Chelsea harus dengan cepat meningkatkan level permainannya, karena jika tidak, baik Garnacho maupun Gittens bukan tidak mungkin akan menjadi penghangat bangku cadangan saja. Momen unik menjelang babak pertama usai ketika kejadian di sudut lapangan saat Enzo Fernandez hendak melakukan sepakan pojok. Enzo mendapatkan perlakuan kurang enak dari para supporter lawan. Lemparan demi lemparan diterima oleh mantan pemain Benfica itu, sampai-sampai Jose Mourinho ikut membantu untuk menghentikan kelakuan buruk dari supporter Benfica. Skor 1-0 menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua, permainan Chelsea justru lebih memburuk jika dibandingkan di babak pertama. Permainan tempo lambat justru dipertontonkan oleh Chelsea, padahal keunggulan 1-0 masih sangat rentan.
Entah ini dilakukan Enzo Maresca dengan maksud menyimpan tenaga untuk digunakan pada laga akhir pekan nanti melawan Liverpool, atau memang para pemain Chelsea sudah mulai kelelahan karena menghadapi jadwal padat yang dilaluinya. Kehadiran Jamie Gittens untuk menggantikan Garnacho juga tetap tidak mampu mendongkrak permainan sisi kiri penyerangan Chelsea. Sporting Director nampaknya telah melakukan pekerjaan yang buruk dengan membeli Mykhailo Mudryk, Jamie Gittens, dan Garnacho yang telah menghabiskan biaya transfer hingga mencapai ratusan juta pound sterling. Namun tetap ketiga pemain tersebut masih belum mampu memberikan penampilan yang memuaskan di sisi kiri Chelsea. Jamie Gittens memang memiliki skill yang bagus dan bahkan sesekali berhasil melewati 2-3 pemain lawan. Namun end product dari skill yang ia miliki sejauh ini masih belum menghasilkan apapun, entah itu assist maupun gol. Tyreek George untuk kesekian kalinya, ia masih tetap diturunkan sebagai starter oleh Enzo Maresca. Padahal sudah berulang kali, Tyreek George tak mampu bermain bagus di posisi tersebut. Masih menjadi misteri mengapa Mark Guehi tak kunjung mendapat menit bermain sejak dipanggil kembali dari Sunderland, karena secara kasat mata terlihat jelas Mark Guehi jauh lebih cocok untuk bermain sebagai seorang striker jika dibandingkan dengan Tyreek George yang memang memiliki posisi natural sebagai seorang winger. Menjelang pertandingan usai untuk yang kesekian kalinya, yaitu untuk ketiga kali secara berturut-turut, Chelsea kembali bermain dengan 10 pemain. Kali ini, giliran Joao Pedro yang mendapatkan kartu kuning kedua, padahal kakinya tidak mengenai kepala dari pemain Benfica. Untung saja kartu merah yang didapat oleh Joao Pedro ada di menit-menit akhir pertandingan, bukan di pertengahan. Jika seandainya kartu merah itu terjadi dan menit pertandingan masih panjang, bukan tidak mungkin keunggulan Chelsea akan disamakan dan bahkan berbalik kalah oleh Benfica. Skor 1-0 akhirnya bertahan hingga peluit tanda akhir pertandingan dibunyikan. Sebagai kesimpulan dari laga Chelsea melawan Benfica adalah Chelsea bermain sangat tidak memuaskan di laga ini, walaupun kemenangan berhasil diraih untuk kubu The Blues. Namun di tengah rentetan kekalahan, satu kemenangan dengan bermain buruk sangatlah penting daripada bermain bagus namun hasil di lapangan tidak berujung menang. Pemain-pemain yang layak untuk diapresiasi pada laga tadi malam adalah Moises Caicedo dan Benoit Badiashile yang bekerja ekstra keras untuk membantu Robert Sanchez mendapatkan clean sheet. Semoga para pemain Chelsea mampu merecovery stamina mereka dengan baik dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi laga ekstra berat lainnya ketika menjamu Liverpool pada hari Sabtu nanti. 3 poin melawan Liverpool adalah sebuah keharusan jika melihat performa buruk dari The Reds yang baru saja menelan kekalahan melawan Galatasaray, dan ini menjadi 2 kekalahan beruntun dari pasukan Arne Slot. Setelah laga melawan Liverpool, jeda internasional akan hadir kembali dan timing ini sangatlah tepat dan bahkan sangat dibutuhkan oleh Chelsea untuk bisa mengistirahatkan para pemainnya. The Blues akhirnya tak perlu bermain lagi tanpa pemain-pemain andalan seperti Cole Palmer dan Tosin Adarabioyo. Kehilangan kedua pemain andalan itu sangatlah menjadi kerugian untuk kubu Enzo Maresca, dan untung saja kedua pemain itu sudah bisa hadir kembali memperkuat Chelsea setelah jeda internasional usai. Berikut adalah review pertandingan Chelsea versus Benfica menurut Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana menurut kalian Blues? Siapa man of the match untuk laga kali ini menurut kalian? Apa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk Enzo Maresca mengenai taktiknya? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin.
Thank you for watching and keep the blue flag flying high.